Semangat pagi para pejuang NIP, kembali lagi di channel Meja Perawat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya, gaskeun. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih tentang soal TIU, soal cerita. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Seorang pedagang menjual dagangannya dengan harga 15 juta. Jika pedagang tersebut mempunyai untung 25%, berapakah harga beli sapi tersebut? Yang ditanyakan adalah harga awal atau sebelum penjual itu mendapatkan untung 25%. Karena harga 15 juta ini sudah termasuk dengan bunga tambahannya atau untung tambahannya 25%. Rumusnya adalah untung dalam persen, harga jual dikurangi harga beli, dibagi harga beli dikali 100%. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan langsung memberikan tips triknya supaya teman-teman cepat menghitung, yaitu dengan harga barang sebelum punya untung adalah 100%. Ditambah keuntungannya adalah 25%. Nah, rumus cepatnya 100% per 100% ditambah persentase untung yang didapat dikali jumlah yang didapat. Oke, 100% kita masih tulis 100. Nah, 100% tambah 25% tambahannya dikali 15 juta. 100 per 125 dikali 15 juta. Jadi hasilnya adalah 12 juta. Bila teman-teman ingin mencoba menggunakan rumus yang pertama, silahkan buktikan ya. Tapi di sini saya sudah mencoba dan lebih baik menggunakan trik yang ini supaya teman-teman bisa menghemat waktu. Oke. Nomor yang kedua, terdapat pakan 24 kg yang dapat dihabiskan oleh 60 itik dalam satu hari. Jika ditambah itik sebanyak 20 ekor, berapa pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Triknya, pada hitungan yang ini menggunakan perbandingan senilai. Nah, perlu dipahami dulu perbandingan senilai itu seperti apa. Nah, jadi perbandingan senilai itu bila kita aplikasikan pada soal ini, misal pakannya 24 ya teman-teman. Nah, itiknya itu adalah 60. Jadi kalau perbandingan senilai, misalnya saya misalkan A dan ini saya misalkan B, jika A naik, maka B juga akan naik. Jika A turun, maka B juga akan turun. Nah, pada soal ini 24 kilo akan habis oleh 60 itik dalam satu hari ya teman-teman. Nah, berapa pakankah yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan makan 80 itik setelah ditambah 20 itik dalam satu hari. Ya, seperti itu pernyataannya. Nah, jadi karena tadi saya sudah menjelaskan jika A naik maka B juga akan naik, berarti harusnya pakan ini juga naik ya teman-teman. Rasionalnya itu dulu, pahami dulu. Ketika itik naik, maka pakannya juga harus naik. Nah, bagaimana kita cara menuliskan perhitungannya? Untuk perbandingan senilai itu, kita dituliskan seperti ini teman-teman. 24 per X kilogram sama dengan 60 per 80. Nah, baru kita dikali silang. X dikali 60, 24 dikali 80. Jadi, 80 dikali 24 dibagi 60. Sama dengan 30 kg. Jadi, untuk memenuhi 80 itik dalam satu hari, dia butuh 80 kg. Tapi yang ditanyakan adalah berapa pakan yang harus ditambah. Artinya bukan 32 isinya teman-teman. Isinya adalah 32 kilo dikurang 24. Berarti si petani atau si peternak harus menambah 8 kg untuk memenuhi 80 itik tersebut. Lanjut ke nomor yang ketiga. Silakan di pause terlebih dahulu teman-teman. Kalau mau diisi nanti kita samakan. Suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan dalam waktu 24 hari.
oleh 18 pekerja. Jika proyek pembangunan ini dipercepat menjadi 16 hari, berapa pekerja yang harus ditambah? Nah, untuk kasus soal yang ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kebalikannya dari yang tadi teman-teman. Kalau perbandingan berbalik nilai, nih saya misalkan kembali ini A, ini B, ya kan? Ketika A naik, maka B akan turun. Atau sebaliknya, ketika A turun, maka B akan naik. Seperti itu. Nah, dalam soal ini, misal 24 hari itu dapat dikerjakan oleh 18 pekerja. Nah, bila harinya ini mau dikurangi, artinya mau diturunkan menjadi 16 hari, otomatis pekerja harus naik, pekerja harus ditambah. Ya kan, seperti itu. Sama konsepnya seperti yang barusan saya jelaskan. Nah, perbedaannya untuk penulisan perbandingan ini adalah 24/16 sama dengan ininya dibalik terlebih dahulu teman-teman. Kalau yang senilai, ini harusnya ditulisnya 18/X. Tapi untuk yang berbalik nilai dibalikan jadi X/18. Ingat kata kuncinya berbalik. Artinya salah satu bagiannya harus dibalik. Dan yang dibalik pada perhitungan yang ini adalah X/18. Baru kita kali silang. Jadi X sama dengan 18 dikali 24/16 sama dengan 27 pekerja. Jadi untuk menyelesaikan 16 hari maka dibutuhkan 27 pekerja. Tapi yang ditanyakan adalah pekerja yang ditambah. Ya, ingat jangan terkecoh. Yang ditanyakan adalah berapa pekerja yang harus ditambah. Artinya pegawai yang harus ditambah adalah 27 dikurangi 18 karena awalnya kan pekerjanya adalah 18, berarti 9 pegawai. Isinya adalah 9. Oke. Lanjut. Perbandingan kelereng Risma, Koko, dan Alwi adalah 2:3:5. Jika semua kelereng mereka dikumpulkan, maka menjadi 80 kelereng. Selisih kelereng Alwi dan Risma adalah, di sini ada trik cepatnya ya teman-teman. Mohon untuk dicatat dan diingat. Adit sama dengan badit per bada dikali nada. Adit ada yang ditanya, badit bagian yang ditanya, bada bagian yang ada, nada nilai yang ada. Oke, saya akan jelaskan dengan mengaplikasikan pada soal yang ini. Nah, bagian yang ada, yang ini, bagian yang ada, ini adalah perbandingan teman-teman. Risma, dia memiliki 2 bagian, ya kan? Koko, dia memiliki 3 bagian. Dan Alwi, dia memiliki 5 bagian. Yang diketahui adalah jika semua kelereng mereka dikumpulkan, artinya dijumlahkan. Risma ditambah Koko ditambah Alwi sama dengan 80 kelereng. Dan yang ditanya adalah selisih Alwi dengan Risma. Nah, yang ditanya itu adalah selisihnya. Alwi selisih dengan Risma. Adit, ada yang ditanya tadi, selisih Alwi dan Risma. Badit, 3. Kenapa badit 3? Bagian yang ditanya. Bagian yang ditanya adalah selisih, teman-teman. Ingat, selisih Alwi dan Risma. Nah, berarti Alwi tadi berapa? 5. Alwi 5 dan Risma 2. 5 kurangi 2 jadi 3, teman-teman. Oke. Bada, bagian yang ada. Kenapa 10? Bagian yang ada tadi adalah yang total
semua perbandingan. Karena di sini sudah ada nilainya 80 teman-teman. Ya. Jadi bagian yang adanya itu adalah kelereng, katanya kelereng mereka dikumpulkan. Jadi punya Risma, punya Koko, dan punya Alwi. 2 tambah, ini 3. 2 tambah 3 tambah 5. Maka badannya adalah 10, bagian yang ada. Nada, nilai yang ada. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, nilai yang ada itu yang angka 80. Dari hasil penjumlahan bada tadi. Ya kan? Ini 80. Tinggal kita masukkan. Badit dibagi bada dikali nada. 3/10 kali 8. Ini 80 ya teman-teman. Maaf. Jadi hasilnya adalah 24 kelereng. Ya, silakan dipahami, diulang-ulang teman-teman. Atau kalau ada soal yang lain, silakan untuk dikerjakan dengan cara seperti ini ya. Oke, lanjut. Jarak kota Semarang dengan Jakarta adalah 540 km. Doni berangkat pada pukul 7 dengan kecepatan 45 km per jam. Sedangkan Galih berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul berapa Galih akan menyusul? Berarti yang ditanyakan adalah waktu menyusulnya. Ya kan? Nah, di sini ada trik cepatnya teman-teman. WS sama dengan W2 dikurangi W1 dikali K1 dibagi K2 dikurangi K1. WS waktu susul. WS waktu susul, W1 adalah waktu yang pertama, W2 waktu yang kedua, K1 adalah kecepatan yang pertama, K2 adalah kecepatan yang kedua. Langsung saja kita aplikasikan ke dalam soal berikut. Jarak adalah 540 km, tapi ini tidak terlalu terpakai ya teman-teman, karena di rumusnya nggak masuk. W1-nya atau waktu yang ke-1-nya adalah pukul 7, yaitu waktunya Doni. W2-nya adalah waktu yang kedua, yaitu waktunya si Galih. K1 adalah kecepatan Doni, K2 adalah kecepatan Galih. Tinggal masukkan saja ke rumus. W2-nya adalah 8, jam 8, W1-nya adalah jam 7, kecepatan pertamanya adalah 45 km, dan dibagi kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Mohon maaf, ini 45 dikurangi 15 ya teman-teman. 60 kurangi 45 adalah 15. Jadi isinya adalah 3 jam. Berarti 3 jam kemudian maka si Galih dapat menyusul. Nah, awalnya Galih itu berangkat pada pukul 8. Jadi tinggal jam 8 ditambah 3 jam dan hasilnya adalah 11. Artinya pada pukul 11 Galih akan menyusul Doni. Jadi jawabannya adalah B. Baik teman-teman, itulah soal yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Di sini saya ada 2 PR. Silakan untuk teman-teman screenshot dan coba untuk dikerjakan. Ini soal yang pertama. Dan ini adalah soal yang kedua. Silakan nanti untuk jawaban tulis di kolom komentar. Kita diskusikan bila ada yang harus didiskusikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.